Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kirozikin Bintomo dari kelompok 2 mau menjelaskan perbedaan gunung dengan pegunungan. Gunung adalah formasi geologis yang tinggi dan besar, umumnya terdiri dari batuan dan terletak di atas permukaan bumi. Mereka terbentuk melalui berbagai proses geologi seperti aktivitas vulkanik, pergerakan lempeng tektonik, dan erosi. Gunung memiliki puncak yang lebih tinggi dan sekitarnya yang sering kali terjadi sumber air, habitat bagi berbagai spesies, serta tempat rekreasi. Kalau pegunungan adalah kumpulan gunung yang tersusun secara berkelompok atau berjajar dalam satu area yang luas. Mereka seringkali terdiri dari rangkaian puncak, lembah, dan lereng yang curam. Pegunungan terbentuk dari proses geologi seperti aktivitas vulkanik, tektonik, lempeng, dan erosi. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan iklim, ekologi, dan pola hidrologi di wilayah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pegunungan dan gunung. Pegunungan adalah kumpulan atau rangkaian gunung dan bukit. Tinggi pegunungan dipastikan lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung adalah hamparan tanah yang menjulang lebih tinggi daripada daerah sekitar. Di sini ada 7 larangan saat mendaki gunung. 1. Dilarang mengotori gunung dan membuang sampah sembarangan. 2. Dilarang memotong jalur pendakian. 3. Jangan mengganggu habitat satwa dan flora di gunung. 4. Stop vandalisme di gunung. 5. Jangan mengotori sumber air di pegunungan. 6. Tidak asal menyalakan api unggun. 7. Tidak buang air sembarangan di gunung. Ada 12 syarat persiapan mendaki gunung. 1. Mempersiapkan kesehatan fisik dan mental. 2. Tentukan lokasi dan level mendaki. 3. Cek perizinan lokasi. 4. Siapkan peralatan untuk mendaki gunung. 5. Mencari teman atau solo hiking. 6. Mengenakan pakaian yang sesuai. 7. Memberikan kabar ke orang terdekat. Dan 8. Membawa persediaan makanan dan minuman. 9. Cek perkiraan cuaca. 10. Memperhatikan setiap langkah ketika mendaki gunung. 11. Beristirahatlah ketika lelah. 12. Menghormati peraturan tak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Rafiatala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelestarian gunung. Melestarikan gunung melibatkan berbagai langkah konservasi yang dapat diambil oleh individu, komunitas, pemerintah, dan organisasi lingkungan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan gunung termasuk: pertama, pelestarian habitat alami, menjaga hutan-hutan di gunung, menghentikan deforestasi dan mengurangi kerusakan habitat alami guna mempertahankan keanekaragaman hayati. 2. Pengelolaan sampah. Mengelola sampah dengan baik termasuk mengurangi mendaur ulang dan membuang sampah secara tanggung jawab agar tidak mencemari lingkungan gunung. 3. Pengelolaan air yang bijaksana, mengatur penggunaan air dengan baik, seperti mengurangi pembakaran dan mengelola penggunaan air bersih dan mencegah pencemaran sumber air. Dampak bagi gunung. Sampah memiliki berbagai dampak negatif di gunung, termasuk: pertama, pencemaran lingkungan sampah yang buang sembarangan dan mencemari sumber tanah air di sekitar gunung. Ini dapat mengganggu ekosistem alami serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. 5. Bahaya bagi kesehatan. Sampah dapat menjadi sarang penyakit dan tempat berkembang biak bagi organisme patogen. Ini dapat menyebabkan pencemaran air minum dan mengancam kesehatan manusia yang tinggal di sekitar gunung. 3. Bahaya kebakaran. Sampah yang terbuang secara tidak benar seperti kertas, plastik, dan bahan organik dapat meningkatkan resiko pembakaran di hutan gunung. Ini bisa menyebabkan kerusakan yang luas dan membahayakan hidup flora dan fauna. Dengan menjaga lingkungan gunung bebas dari sampah melalui praktek-praktek pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, kita dapat melindungi keindahan alam serta berkelanjutan ekosistem gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan cara menanggulangi pencemaran di gunung dan penyebab terjadinya kebakaran di gunung. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran di gunung: yang pertama, tidak memakai peralatan sekali pakai. Yang kedua, membawa pulang sampah sendiri. Yang ketiga, memilah sampah organik dan anorganik. Yang keempat, menggunakan alat makan dan minum yang ramah lingkungan. Yang kelima, bijak dalam menggunakan energi.
Penyebab terjadinya kebakaran di gunung terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor alam. Faktor alam dapat terjadi karena pengaruh iklim seperti kemarau panjang yang dapat membakar ranting dan batang pohon. Yang kedua faktor manusia. Faktor ini dapat bersifat sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh faktor yang bersifat tidak sengaja yaitu terjadinya kebakaran hutan di Bromo beberapa waktu yang lalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Anindya Wulan Ramadhani dari manajemen A1. Di sini saya mau menjelaskan tentang dampaknya yang terjadi pada makhluk hidup ketika pegunungan mengalami kebakaran, yaitu kerusakan ekosistem pada pepohonan, banyak hewan dilindungi yang terancam punah, hilangnya spesies flora yang dilindungi, dan kerusakan rumah warga sekitar lingkungan karena api menjalar, bisa merusak sistem pernafasan apabila menghirup udara terlalu lama, mengakibatkan luka bakar pada manusia ataupun hewan, hingga yang terparah bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Cara menanggulangi kebakaran pada pegunungan: hindari membuat api unggun di area lahan yang rawan terjadi kebakaran. Hindari membuang puntung rokok di dekat dedaunan kering yang rawan dengan angin. Dan apabila sedang membakar sampah, pastikan setelah selesai api mati dengan sempurna.